laporan perwira apel kepada pimpinan apel. Lapor apel pemberantasan pencegahan COVID-19 Kabupaten Batubara. Siap. Laksanakan. Bupati Batubara selaku pimpinan apel memasuki lapangan apel, pasukan disiapkan. Batubara. Hormat. Laporan Komandan Apel kepada pimpinan apel. Lapor apel kegiatan pencegahan penyebaran virus COVID-19 di wilayah Batubara siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Batubara beserta seluruh jajaran kepolisian yang hadir pada apel ini. Yang saya hormati Dandim 0208 atau yang mewakili dan seluruh anggota TNI Angkatan Darat yang hadir pada hari ini, anggota dan lanang juga. Yang saya hormati OPD Pemerintah Kabupaten Batubara, hadir Pak Sekda, ada Kepala Dinas, terutama sektor ini, Kadis Kesehatan, Kadis Sosial, seluruh camat yang hadir, Bapak Ibu para media cetak dan elektronik yang tidak kalah penting dalam kegiatan ini, seluruh hadirin hadirat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama, dalam situasi apapun, marilah kita tetap memanjatkan puja dan puji syukur kita karena kita diberikan kesehatan sehingga hari ini tak bosan-bosannya kita pemerintah bersama dengan Polres, TNI, Polri tetap melaksanakan kegiatan untuk menghindari pencegahan serangan COVID-19 di Kabupaten Batubara. Tak bosan-bosannya kita melaksanakan patroli, tak bosan-bosannya kita melakukan pengawasan, tak bosan-bosannya kita menyemprotkan disinfektan, tak bosan-bosannya kita membuat himbauan-himbauan, tak bosan-bosannya kita memberikan bantuan, baik bantuan dari provinsi, bantuan dari pemerintah pusat, bantuan dari Polres sendiri, dari pemerintah, dari LSM, dari Ormas, dari para pengusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi sehingga serangan COVID ini bisa kita lalui secara bersama-sama dengan kesabaran yang tinggi. Secara terstruktur, secara komando tergabung dalam TGPP, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Batubara, menghimbau dan mengingatkan kepada kita semua, terutama masyarakat, mohon seluruh himbauan dari pemerintah ini harus dipenuhi. Ketika tidak dipenuhi, maka tim gugus bersama kepolisian, TNI, Polri akan menindak tegas sesuai dengan peraturan yang ada. Lebaran ini kita sudah sepakat bahwa sholat Idul Fitri tidak boleh dilaksanakan di lapangan terbuka, yang boleh hanya di masjid atau musola, tapi tetap mengacu kepada protokol kesehatan, jaga jarak. Di masjid atau di musola itu harus ada tempat pencuci tangan, disemprot pakai disinfektan. Kalau tempat cuci tangannya tidak ada, tempat wudhu itu ditaruh sabun sehingga seluruh jamaah ya bisa mencuci tangan di tempat wudhu karena sabunnya kita siapkan. Begitu juga tempat-tempat hiburan yang sifatnya berkerumun orang, mengundang orang banyak datang, tidak diperbolehkan. Ketika itu ada, maka TNI Polri bersama pemerintah akan membubarkan kegiatan itu. Ya, kemarin di
Pantai mana itu? Sudah mulai dipasang, saya lihat alat-alatnya. Itu tidak boleh. Ya, semua mengacu kepada protokol kesehatan karena kita sedang diserang oleh wabah COVID-19 itu. Begitu, ada beberapa yang kita tes melalui rapid test dan itu sudah reaktif atau positif rapid test. Artinya daerah kita ini sudah mulai rawan. Makanya saya himbau masyarakat, sadarlah. Yang kita lakukan bukan untuk kami TNI Polri, untuk pemerintah bukan. Ini untuk kita semua. Ini untuk masyarakat Batubara, masyarakat Sumatera Utara, masyarakat Indonesia. Jadi bukan kita menakut-nakuti, tapi kondisi hari ini biasanya kita tes pakai rapid test, tidak ada yang positif hasil rapid test atau disebut sekarang dengan reaktif. Tapi hari ini sudah ada laporan kepala dinas, sudah ada 9 atau 10 orang. Nah, hari ini bersama dengan polisi, kepolisian TNI Polri, kita turun ke Tanjung Tiram. Kita laksanakan kegiatan penyemprotan dan kita lakukan rapid test. Baik rapid test kepada penjual, pedagang, penjual ikan, kantor perbankan, ya, kemudian nanti ada minimarket, ini kita tes. Dan ini dilaksanakan secara sampling daerah-daerah yang kita anggap rawan terhadap kumpul-kumpul itu. Intinya adalah tergantung masyarakat mau pilih yang mana. Saya ingat kata Pak Kapolres, kita mau pilih mana? Mau tinggal di rumah kah? Mau tinggal di rumah sakit kah? Atau kita tinggal di kuburan? Tergantung kita semua. Kami hanya sifatnya membantu, menghimbau, memberikan ini yang boleh, ini yang enggak. Tapi kalau masyarakatnya tidak respon terhadap ini, dan saya lihat sebagian masyarakat juga belum memahami kondisi ini. Tadi malam saya lewat arah ke Kampung Lalang, masih buka di atas jam 10, masih berkerumun. Hal yang paling mustajab untuk menghindari serangan corona ini adalah menjaga jarak, tinggal di rumah, jangan keluar rumah kalau tidak penting sekali. Kalaupun itu harus penting, pakai masker, jaga jarak, jangan salaman, selalu mencuci tangan. Cuman itu, tidak ada, dia nggak kenal. Saya ini pangkat tinggi, pejabat hebat, saya ini suka olahraga. Itu hanya membantu meningkatkan stamina kekebalan tubuh kita. Tapi virus ini menyerang siapa saja. Menteri ada yang sudah kena, Menteri Perhubungan kalau nggak salah saya. Dokter berapa banyak yang sudah. Nah, kita sekarang sedang merehab rumah sakit kita dari biaya tidak terduga. Kita persiapkan di sana sini, lampu jalan, drainase, jalan lingkarnya, semua kita perbaiki. Ya, karena di sana juga kondisinya sangat luar biasa. Karena ada penggeseran, ada ruangan yang dibuat untuk ruangan isolasi sesuai dengan standar kesehatan. Maka terjadi pergeseran rumah sakit yang ada, kita rombak lagi untuk mengganti ruangan yang dipakai itu. Termasuk penyiapan ruang IGD, penyuapan ruang observasi yang nanti dilengkapi dengan sistem elektronik sesuai dengan standar kesehatan. Dan itu harganya mahal. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu melalui kita semua, seizin Pak Kapolres, Pak Dandim, saya sampaikan bahwa mulai hari ini sampai dengan Lebaran dan beberapa hari setelah Lebaran, kita canangkan isolasi selektif. Kita selektif, orang mau masuk desa harus kita ada penjagaan pintu masuk utamanya. Mau masuk simpang jalan besar menuju 50 ke dalam, harus kita buat di situ penjagaan. Mau masuk simpang Inalum kita buat, kebun kopi kita buat, situ harus dijaga. Yang kita curigakan kita harus tes. Kita harus tes pakai termometer itu. Kalau panasnya tinggi, tim medis sudah harus memeriksa. Kalau dia positif secara rapid test, maka dilakukan isolasi mandiri atau kita isolasi di tempat tertentu di SMK 1 Indrapura. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah gerakan yang kita canangkan walaupun ini sudah berkali-kali. Kemarin kita sama Pak Kapolres memberi bantuan di tengah laut Bapak Ibu sekalian. Karena banyak dampak Covid ini terjadi juga para nelayan.
Hal-hal itu sudah dilakukan biasa buat Kabupaten Batubara, sudah terbiasa buat pemerintah, terbiasa buat Polres, terbiasa buat TNI. Tapi menjelang Lebaran ini kita tingkatkan lagi lebih rutin. Ya, Pak Kadis Kesehatan dipersiapkan semua bahan-bahan bakunya. Masker kita harus segera kita berikan. Walaupun kadang-kadang udah ada masker, mengambil masker lagi, masker jumlahnya kurang. Tapi inilah masyarakat kita. Kemarin bantuan dari provinsi sudah hampir 60-70% sudah nyampe ke daerah. Memang belum semua bisa, karena masih ada juga masyarakat yang mampu, yang mengaku bahwa dia punya dampak. Ini masih pola pikir ini tugas kita untuk menyadarkan ini semua. Kemarin ketika bantuan sosial tunai dari pemerintah pusat, dari Kementerian Sosial itu, masih ada yang rumahnya gedung tapi mendapat bantuan. Saya kemarin komunikasi dengan Pak Menteri langsung lewat WA. Saya bilang ini bagaimana? Oh, kalau ada yang terjadi seperti itu, maka pemerintah melalui dinas sosial membuat surat bahwa bulan depan yang nama tadi yang salah itu di stop, dihapus dari data Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan itu sudah kita lakukan. Saya minta melalui Pak Camat diinventaris mana rumah-rumah masyarakat yang salah dalam memberikan bantuan sosial tunai yang kemarin telah dilaksanakan melalui kantor pos. Bagi aparatur sipil negara, bagi aparatur pemerintahan desa secara terstruktur, termasuk pemerintah, kalau ada pejabat yang menerima itu, kita akan berhentikan dari jabatannya. Tegas kita, karena ini harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memiliki dampak dari pandemi itu. Mereka tidak punya gaji dari pemerintah, mereka tidak punya pendapatan. Saya tidak mau rakyat Batubara ada yang kelaparan. Ini harus kita bantu dengan cara apapun. Kurang kita minta dari perusahaan-perusahaan, kurang kita minta dari donatur-donatur yang ada. Sedikit kita bagi rata, tapi semua merasakan. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita nanti bersama-sama turun. Tadi Pak Kabak Op menyatakan bahwa sore juga dilanjut lagi, malam juga kita lakukan. Ini harus punya stamina yang khusus, stamina yang kuat. Sekali lagi, terima kasih atas kegiatan ini nantinya. Mudah-mudahan kita sukses. Maka gerakan pelepasan ini nanti kita lepas bersama-sama dengan Pak Kapolres, bersama-sama dengan Pak Dandim, bersama dengan Bupati dan jajarannya. Kita lepas dan kita himbau agar tolong masyarakat, dengarlah ini. Jangan merasa kita kebal, jangan kita takabur. Tidak ada yang kebal, tidak ada yang takabur, tidak ada yang hebat dalam menghadapi COVID-19 ini. Yang kita lawan adalah tidak punya wujud. Kita tidak tahu di mic ini dia sudah ada. Kita tidak tahu di tengah-tengah kita sudah ada. Kita tidak tahu tangan kita sudah ada dia. Karena yang kita lawan ini, yang kita antisipasi ini adalah benda yang tidak kelihatan, benda yang tidak nampak. Kita yang negatif, tiba-tiba ada orang positif salaman, kita sudah lengket di tangan kita. Si lupa kita tidak pakai masker, terhirup, dia sudah masuk ke dalam tenggorokan 3 hari. Habis itu dia menyebar ke paru-paru. Bayangkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dedikasi kerjasama kita TNI Polri bersama pemerintah dalam menjalankan tugas melawan dan mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Batubara. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Apel kegiatan pencegahan penyebaran virus COVID-19 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat dan bubarkan. Bubarkan. Penghormatan peserta apel.